Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis diskriminan ya, dengan menggunakan software SPSS. Jadi analisis diskriminan ini merupakan salah satu teknik statistik yang umumnya digunakan pada hubungan dependensi ya, atau hubungan antara variabel yang dimana sudah bisa dibedakan mana variabel direspon dan mana variabel yang merupakan penjelas. Nah, berikutnya analisis diskriminan ini bermanfaat pada situasi di mana sampel total itu dapat dibagi menjadi beberapa grup ya, berdasarkan karakteristik variabel yang diketahui dari beberapa kasus. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antar grup yang kita sudah bagi tadi ya. Jadi intinya di sini adalah pada analisis diskriminan kita sebagai peneliti harus dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok sampel kita itu berdasarkan karakteristik variabel yang mana diketahui dari beberapa kasus. Nanti saya akan demonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan analisis pada software SPSS dan bagaimana menginterpretasikan output SPSS itu untuk menjadi informasi buat kita. Nah, saya ke definisi dulu ya. Setelah tadi ada gambaran sedikit, saya ke definisi bahwa analisis diskriminan sekali lagi merupakan teknik untuk menganalisis data ya, di mana variabel dependen itu merupakan data kategorik atau kualitatif ya. Biasanya berbentuk ordinal, skalanya atau rasio. Sedangkan variabel independennya ini berupa data kuantitatif, bisa berupa interval atau rasio. Di video sebelumnya adik-adik sudah lihat bagaimana penggunaan skala Likert. Nah, itu adalah skala interval. Pada video saya sebelumnya sudah ada sedikit saya singgung masalah ini. Nah, kemudian pada bagian kedua dari slide ini bahwa kita bisa lihat di sini analisis diskriminan itu merupakan salah satu dari analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana kita mengenal ada dua metode dalam analisis multivariat ini, yaitu metode dependensi dan metode interdependensi. Nah, metode dependensi itu merupakan variabel-variabelnya tidak saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi, tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Kemudian metode interdependensi sebaliknya, yaitu variabelnya ada saling ketergantungan satu sama lain ya. Jadi sekali lagi, analisis diskriminan ini merupakan salah satu bagian dari analisis multivariat dengan metode dependensi. Jadi bukan metode interdependensi ya. Ini perlu kita pahami dulu ya, di mana metode dependensi
variabel bebasnya ya itu tidak saling berkaitan. Ya, misalnya X1 dengan X2 itu tidak ada hubungan satu sama lain. Beda halnya kalau menggunakan metode interdependensi. Nah, ini biasanya metode-metode selain daripada metode maksudnya menggunakan selain daripada analisis diskriminan ini. Tentu metode interdependensi itu biasanya ada dianalisis atau ada diaplikasikan atau ada diukur. Sedangkan sekali lagi analisis diskriminan ini tidak mengukur hubungan antara variabel X1 dengan X yang lainnya. Nah, kita ke tujuannya. Ya. Jadi tujuan daripada metode analisis diskriminan ini adalah untuk mencari dasar pengelompokan individu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, yang mana analisis tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang berdasarkan beberapa variabel. Ya. Selanjutnya, analisis diskriminan itu juga bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas atau mutually exclusive atau disjoint dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel penjelasnya. Nah, di dalam analisis diskriminan perlu kita ketahui pokok-pokok atau poin-poin yang berkaitan dengan persamaan diskriminan. Nah, persamaan fungsi diskriminan yang dihasilkan ini dapat memberikan peramalan yang paling tepat untuk mengklasifikasikan individu ke dalam kelompok berdasarkan skor variabel bebasnya. Nah, jika kita bandingkan dengan regresi linier yang mana pada video sebelumnya, maka analisis diskriminan ini merupakan kebalikannya. Ya, ini yang perlu kita catat dulu. Nah, di mana pada regresi linier variabel respon yang harus mengikuti distribusi normal dan homoskedasitas, sedangkan variabel penjelasnya diasumsikan fix atau tetap. Artinya variabel penjelas tidak disyaratkan mengikuti sebaran tertentu. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk analisis diskriminan ini, variabel penjelasnya itu seperti sudah disebutkan di atas harus mengikuti distribusi normal dan homoskedasitas. Sedangkan variabel responnya itu fix. Nah, jadi itu adalah kebalikan daripada analisis regresi ya. Nah, ada beberapa asumsi dalam analisis diskriminan ini. Yang pertama adalah tidak adanya multikolineritas antara variabel independen. Saya sudah sampaikan tadi bahwa asumsi pertama kita penuhi ketika variabel bebas itu tidak ada keterkaitan. Ya. Dalam teori kita cari ketika kita merumuskan atau ketika kita merumuskan model, kita tentu mencari teori-teori. Apakah X1 misalnya berkaitan dengan X2. Nah, kekuatan teori ini yang akan membantu kita untuk menjustifikasi bahwa X1 itu tidak ada hubungan dengan X2. Di mana itu biasanya kita baca di hasil penelitian sebelumnya dari peneliti-peneliti sebelumnya yang dipublikasikan. Ya, jadi
Sekali lagi, asumsi pertama dari analisis diskriminan ini adalah tidak adanya multikolineritas, ya. Maaf. Kemudian yang kedua adalah variabel independen ini mengikuti distribusi normal. Ya. Tentu pada statistik kita sering melihat ada semacam kurva, ya, yang seperti lonceng, gitu ya. Nah, kalau Anda masih ingat bentuk lonceng tersebut pada pada statistik, distribusi normal ini digambarkan bahwa bentuk loncengnya itu tegak, ya, tidak menceng ke kiri atau tidak menceng ke sebelah kanan. Nah, itu maksudnya, bahwa ketika kita ingin melihat apakah data yang kita kumpulkan ini berdistribusi normal, kita bisa gunakan gambar lonceng tersebut, ya, untuk menjustifikasi bahwa data kita itu mengikuti distribusi normal, ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya homogenitas varians antara kelompok data. Jadi matriks covariance, variabel penjelasnya ada ukurannya. P kali P pada kedua kelompok itu harus sama. Ya, jadi ukurannya harus sama. Jadi inilah 3 asumsi dasar yang kita gunakan untuk melakukan analisis diskriminan. Nah, saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai cara mengoperasikan atau cara kita menggunakan analisis diskriminan pada software SPSS. Nah, di sini kita lihat ini adalah worksheet daripada SPSS, ya. Kita lihat di kolom pertama ini adalah merupakan jumlah responden. Di sini saya meminjam data dari Statistikian, ya, sebuah website yang saya recommended untuk dikunjungi, ya. Mereka memberikan beberapa penjelasan mengenai statistik yang bisa berguna buat kita yang ingin belajar, ya, lebih jauh tentang beberapa analisis yang membantu dalam menginterpretasikan data yang kita kumpulkan. Ya, jadi baik, pada kolom pertama ini adalah jumlah responden atau jumlah sampel, ya. Kemudian ini adalah variabel X1, variabel bebas pertama, variabel bebas kedua, ya. Ini adalah X2. Maaf. Ini adalah X2. Ini merupakan variabel bebasnya, ya. Kemudian variabel bebas ketiga adalah ini. Kemudian dependennya adalah Y. Kita bisa lihat di sini ada kombinasi antara 0 dan 1, ya. Range 0 dan 1, ya. Kita bisa lihat di sini pada sampel ke-99 ini 0 lagi, ya. 0 lagi. Kemudian berakhir pada sampel 143. Kemudian pada sampel ke-144 itu 1 lagi, ya. Jadi ada 1 lagi. Kemudian di sini pada sampel 196 ini terakhir 1. Kemudian sampel 197, 98, 198 ini 0 lagi. Nah, inilah maksudnya yang tadi saya sampaikan pada penjelasan sebelumnya dari video ini, bahwa ada perlakuan yang berbeda, ya,
pada analisis diskriminan ini dibandingkan dengan analisis regresi sebelumnya. Nah baik, saya akan melanjutkan mempraktekkan bagaimana kita menggunakan analisis diskriminan pada software SPSS. Namun sebelum ke analisis tersebut, saya perlu perlihatkan dulu bahwa saya lupa ya data variable view-nya. Ini variable view-nya. Jadi Anda bisa ketik di sini nomor X1 ya, X2, X3, mungkin ada lagi variabel X4-nya dan seterusnya. Dan ini adalah variabel dependennya. Ya, kemudian berikan label di sini. Ini bisa diketik langsung. Di sini tidak ada perlakuan apa-apa. Hanya yang perlu diperhatikan di sini adalah measure ya. Pada bagian kolom measure dipastikan bahwa di sini kita menggunakan scale ya untuk variabel-variabel bebasnya. Kalau ini untuk responden saja, jadi tidak apa-apa menggunakan scale. Kemudian untuk variabel dependent kita gunakan pengukuran nominal ya. Jadi tolong diingat di sini tidak bisa kita menggunakan scale ya. Harus nominal. Baik, saya lanjutkan. Saya coba melakukan proses analisis ya. Jadi setelah kita masukkan semua data-data ini sekali lagi ya, asumsinya begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan ke SPSS ya, ke SPSS. Nah, pada analisis ini kita coba lakukan step yang pertama, yaitu kita klik analyze ya. Kemudian kita ke classify ini. Kemudian kita arahkan kursor geser ke kanan bawah diskriminan ya. Kita klik. Nah, di sini ada muncul jendela ya. Semacam jendela seperti ini. Kalau di sini sudah ada sebelumnya, saya berikan, ini bisa saya kembalikan dulu. Nah, bentuknya memang seperti ini ya. Dia bentuknya dulu seperti ini. Kemudian ini pun juga sama. Ya, saya kembalikan dulu. Jadi posisi awalnya itu seperti ini sebenarnya. Kemudian kita tempatkan variabel-variabel ini sesuai dengan sesuai dengan penempatannya ya. Nah, kita sepakati tadi X1, X2 dan X3 ini adalah variabel bebas atau independen, jadi kita masukkan ke kotak ini. Nah, kemudian untuk grouping variabel ya atau variabel dependennya itu kita masukkan ke sebelah sini. Nah, kemudian ketika kita klik di sini ada di dalam kotak ada dua tanda tanya ya. Karena memang kita harus isi range-nya. Kita harus isi range-nya. Kita kasih di sini 0 ya. Kemudian maksimum itu adalah 1. Kemudian kita klik continue. Ya, kita klik continue. Nah, setelah itu kita pilih use stepwise method ini ya. Kita pilih use stepwise method. Setelah itu kita klik statistik. Nah, maka akan muncul jendela lagi seperti ini. Kita pastikan tercentang semua ya. Ini semua tercentang satu persatu, kita cek semua harus tercentang. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita pilih method. Kita klik tombol method. Di sini yang kita pilih adalah Wilks Lambda ya. Wilks Lambda pada method, kemudian kriteria kita gunakan ini ya. Kemudian pada display ya, kita pilih summary of steps. Oke. Kemudian kita klik continue. Kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik lagi classify.
classify, akan muncul jendela seperti ini. Kita pilih all group equal pada prior probabilities. Kemudian kita pilih di sebelah kanan within groups pada use covariance matrix ya. Kemudian kita harus centang case wise results, summary table ya, dan a leave one out classification. Setelah semua kita pastikan tercentang, kita klik continue. Kemudian pada langkah selanjutnya kita klik OK ya. Jadi kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di output ya. Di output SPSS itu seperti ini. Nah, jadi akan terpos seperti ini. Nah, itu sudah pada muncul semua. Nah, ini membutuhkan beberapa interpretasi ya, membutuhkan beberapa interpretasi atau penjelasan. Nah, ini kan hanya berupa data-data mentah yang membutuhkan interpretasi lagi lebih lanjut ya. Nah, di sini kita umpamakan ya. Di sini kita umpamakan bahwa variabel dependen itu disebut sebagai pengambil keputusan ya. Jadi variabel dependen atau Y itu disebut sebagai pengambilan keputusan, di mana nilai 0 adalah responden memberi keputusan 0 ya. Ini dia memberi keputusan 0, dan nilai 1 adalah responden memilih keputusan 1, atau biasanya tidak dengan ya. Seperti itu biasanya digunakan. Nah, pada tabel ini, pada tabel grup ya, pada tabel grup statistik ini menjelaskan bahwa kasus yang dianalisis itu adalah sekitar 200-an responden. Nah, di sini 92 responden itu memilih keputusan 0 dan 108 responden memilih atau memberi keputusan 1. Sepertinya sama untuk semua variabel bebas ya, sama di sini. Kalau X2 pun begitu, 92 memilih 0 ya, pada X2, dan 108 memilih pada angka 1, memberi angka 1 pada variabel X2. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, pada variabel X1, nilai rata-rata X1 pada kelompok 1 ya, pada kelompok 1 adalah 63,20 ya. Jadi 63,20 ya, ini ya. Sedangkan pada kelompok 0 ya, pada kelompok 0 rata-rata keputusan itu 35,92 di sini ya. Nah, artinya apa? Rata-rata X1 terhadap keputusan pada kelompok pertama itu lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kedua. Ya, jadi di sini sangat jelas bahwa kelompok yang kita amati ini menyatakan bahwa keputusan pertama atau keputusan yang memilih angka pertama itu lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang memilih keputusan 0. Sini sangat jelas ya pengelompokannya. Ini tentunya lebih tinggi ya, 63 dibanding dengan 35,92. Nah, begitu seterusnya, baik variabel X2 maupun variabel X3 ya, karena di sini hampir sama ya, hampir sama rata-ratanya. Oke. Nah, kita ke
table equality of group means. Ya, nah, kita ke sini, ke tabel ini ya. Kita ke tabel ini. Nah, tabel ini merupakan hasil analisis untuk menguji kesamaan rata-rata variabel. Jadi uji ini menggunakan Wilks lambda dan nilai signifikan. Jika angka Wilks lambda ini mendekati angka 0, maka cenderung ada perbedaan dalam kelompok ya. Jadi kalau angka-angkanya ini mendekati 0, maka cenderung ada perbedaan ya di antara kelompok. Begitu penjelasannya. Nah, bagaimana dengan signifikansi ini? Nah, jika signifikansi ini, misalnya kita ambil signifikansi 0,05 ya, apanya? Maka jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan dalam kelompok. Nah, kebetulan pada hasil ini nilai signifikansi untuk setiap kelompoknya itu ya adalah di bawah atau kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan dalam kelompok ya. Jadi ketika signifikansinya kurang dari 0,5, berarti bisa disimpulkan terdapat perbedaan dalam kelompok ya. Jadi semua variabel ini memberikan perbedaan pada pengambilan keputusan ya. Jadi itu cara membacanya, membaca tabel ini. Kemudian kita ke table covariance and correlation matrix. Nah, ini covariance matrix. Nah, kita ke sini dengan ke sini. Ya. Nah, tabel ini menjelaskan ya, ada korelasi apa maksud saya kita lihat korelasinya ya. Apabila ada korelasi antara variabel independen dengan nilai lebih daripada 0,05, maka dicurigai ada gejala multikolinearitas. Di atas ya, di atas ini tidak terdapat korelasi lebih besar daripada 0,05. Maka tidak ada terjadi multikolinearitas di sini ya. Karena nilai korelasi ya, nilai korelasinya itu tidak terdapat korelasi ya. Tidak ada korelasi di sini ya. Kalau kita perhatikan pada korelasi di sini tidak terdapat ya korelasi lebih dari 0,5 di sini ya. Tidak terdapat korelasi. Seperti contoh di sini. Sini 0,05, kemudian di sini 0,1 ya, lebih besar daripada atau kurang dari 0,5 ya. Sini kurang dari 0,5, di sini juga lebih kecil dari 0,5, di sini juga lebih kecil dari 0,5, di sini pun juga lebih kecil dari 0,5. Jadi ini penting sekali dalam analisis diskriminanan kita pantau ya, kita pantau bagian ini. Sekali lagi saya ulang ya untuk penjelasannya bahwa apabila ada korelasi antara variabel independen dengan nilai lebih besar daripada 0,5
maka dicurigai ada gejala multikoliniaritas. Maksudnya jika ada hubungan antara X2 ini dengan X1, ini kan 0,049. Ini tidak lebih dari 0,5 ya. Begitu pula yang ini. Hanya 0,160 antara X3 dengan X1. Jadi di sini tidak ada gejala multikoliniaritas. Kalau angka-angka ini, ya, angka-angka ini yang saya tunjuk sekarang itu lebih besar daripada 0,5, maka ditengarai ada gejala multikoliniaritas. Ya. Nah, ini adalah alat bantu kita untuk mengetahui atau menjustifikasi hasil data yang kita sudah olah. Nah, sekarang kita ke box test of equality of covariance. Ya. Nah, untuk menguji kesamaan, ya, untuk menguji kesamaan, maka digunakan angka box M ya, dengan ketentuan apabila signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Ya. Sebaliknya, jika signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Nah, umumnya hipotesis nolnya di sini pada kasus ini adalah varians kedua kelompok data identik atau homogen. Itu adalah H0-nya. Sedangkan H1-nya adalah varians kedua kelompok data tidak sama, ya, tidak sama atau heterogen. Nah, kebetulan di sini nilai signifikansinya itu di atas dari 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Maka H0-nya itu diterima. Ya, jadi H0-nya itu diterima karena nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05 ya, yaitu di sini 0,364 kita peroleh. Nah, dengan demikian maka kita bisa simpulkan bahwa kelompok data ini ya adalah identik. Jadi kelompok data ini adalah identik. Ya. Biasanya kalau tidak terpenuhi persyaratan yang saya sampaikan tadi, misalnya nilai signifikansinya itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada 0,05, itu berarti kelompok datanya tidak sama atau heterogen, maka perlu dilakukan eksplorasi data dulu ya, untuk melihat kemungkinan ada tidaknya outlier data. Oke. Nah, berikutnya di sini kita ke stepwise ya. Kita ke stepwise. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat bahwa variabel yang dimasukkan dalam tiap tahap itu ada 3 ya. Maka ada 3 variabel yang masuk sebagai model. Variabel yang masuk model adalah variabel yang mempunyai pengaruh bermakna pada Y dan tidak menyebabkan nilai F yang tidak signifikan ya. Jadi variabel yang masuk model, saya ulang, adalah variabel yang mempunyai pengaruh bermakna pada Y dan tidak menyebabkan nilai F itu tidak signifikan. Nah, tahapan pemasukan variabel itu ditentukan besar kecilnya angka signifikansi of F to remove. Jadi signifikansi F to remove. Nah, ini ya. Nah, di mana angka terkecilnya
itu akan didahulukan. Ya, seperti itu. Kebetulan ini signifikasinya 0,0 ya, semua. Kita bisa lihat di hasil tabel ini. Nah, kita ke tabel berikutnya. Variable in the analysis. Nah, pada tabel ini menunjukkan variabel yang tetap tinggal di dalam model, ya, yaitu ada 3 variabel, ya, ada 3 variabel yang ada. Nah, kemudian kita lihat ke tabel berikutnya lagi. Dari hasil signifikan analisis diskriminan ini menunjukkan variabel yang keluar dari dalam model dalam tiap tahap. Sampai tahap kedua hanya ada 1, yaitu X1 saja. Ya, jadi ada stepsnya. Pertama masuk semua, kemudian X3 dikeluarkan, exclude, kemudian tersisa 1, ya, yaitu X1. Tetapi akhirnya pada tahap 3 tidak ada yang dikeluarkan, ya, tidak ada yang dikeluarkan. Nah, kemudian pada tabel Wilks Lambda, ya, nah, tabel ini menunjukkan adanya perubahan nilai, ya, lambda dan nilai uji F, ya. Ada perubahan lambda dan nilai uji F dalam setiap tahapannya. Sampai tahap 3, nilai signifikan itu masih tetap 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05. Maka sampai tahap 3, variabel bebas ini masuk semua dalam model karena signifikansinya masih tetap 0,0. Nah, angka signifikansi, karena angka signifikansinya 0,0 semua, kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat semua step itu 0,0 semua, ya, hingga ke step 3 atau langkah ketiga. Nah, nilai F yang diperoleh di sini, ya, nilai F yang diperoleh yaitu 235 pada tahap 1, ya. Ini 235,829 pada tahap 1, dan pada tahap 3, ya. Pada tahap 3 signifikansi 0,00 dengan nilai F 175,397. Jadi sekali lagi, karena signifikansinya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka variabel masing-masing kelompok dinyatakan mempunyai perbedaan yang signifikan. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada tabel lagi, summary of canonical discriminant. Ya. Ini merupakan tabel output yang terakhir, ya. Tabel output yang terakhir dalam proses analisis diskriminan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, pada table agent value, ya, ini pada table agent value terdapat nilai canonical correlation. Nah, ini, nah, nilai canonical correlation ini digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi ini yang kita gunakan untuk mengetahui seberapa besar, ya, seberapa besar hasil diskriminan yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, pada kesempatan ini kita bisa lihat canonical correlation-nya itu 0,854. Nah, bila dikuadratkan, ini hasilnya 0,7293%. Ya. Maksud saya 0,7293. Nah, kalau dikalikan 100 berarti 72,93%. Varians dari variabel independen dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Ya.
Jadi nilai korelasi kanonikal ini menunjukkan hubungan antara nilai diskriminan dengan kelompok. Ya, jadi nilai 0,854 ini berarti hubungannya itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi karena mendekati angka 1. Ya. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan ya pada kesempatan ini mengenai cara untuk memasukkan data di SPSS ya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan atau perlakuan-perlakuan apa yang kita lakukan pada worksheet SPSS untuk mendapatkan hasil analisis seperti yang saya sudah jelaskan berikut ini ya. Sebelumnya mengenai keseluruhan hasil dari analisis diskriminan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda semua. Jika ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga sekali lagi Anda bisa mengkombinasikan dengan referensi-referensi yang lain agar Anda bisa mendapatkan hasil yang optimal. Karena saya sangat menyadari bahwa penjelasan saya sangat terbatas. Oleh karena itu Anda butuh beberapa referensi lagi untuk mendukung mendukung pengetahuan Anda atau meningkatkan skill Anda pada analisis diskriminan ini. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.